Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Budin, mahasiswa Universitas 45 Bekasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Di kesempatan kali ini, saya ingin mereview materi dari mata kuliahan saya, yaitu PAI. Langsung saja kita masuk materi pertama, mengenai critical thinking. Nah, sebelum kita masuk ke ranah materi critical thinking, alangkah lebih baiknya kita mempelajari dasarnya atau sebelum terbentuknya critical thinking, yaitu mengenal diri kita sendiri. Nah, kita langsung saja masuk materinya. Bahwasannya kita sebagai seorang muslim sangat penting untuk mengenal diri sendiri. Mengapa demikian? Ya karena Nabi besar kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bersabda bahwasannya barang siapa yang telah mengenali dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Dan bukan hanya Rasulullah yang berkata demikian. Imam besar seperti Imam Al-Ghazali juga pernah menyampaikan hampir demikian, yaitu sesungguhnya kunci mengenal Allah adalah melalui mengenal jiwanya. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya mengenal diri kita sendiri. Karena mengapa? Sangat berkaitan sekali dengan Sang Pencipta. Ya seperti yang Rasulullah dan juga Imam Al-Ghazali yang katakan, bahwasannya ketika kita mengenal diri kita sendiri, secara tidak langsung kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita. Dan kita masuk ke materi critical thinking. Bahwasannya critical thinking adalah cara berpikir secara logis yang didapat dari seseorang, lalu dikembangkan apa yang sudah didapat dari informasi dia, dikelola oleh kemampuan dia sendiri. Nah, dari materi apa yang sudah saya ulas, kita dapat menyimpulkan dan dapat menarik kesimpulan bahwasannya mengenal diri sendiri itu penting, ya karena berkaitan langsung dengan Sang Pencipta, karena kita mengenal Sang Pencipta. Dan juga mengenal atau mempelajari tentang critical thinking, mengenal diri sendiri, kita dapat mengidentifikasi hati kita, penyakit yang ada di hati, dan tahu bagaimana cara mengobati penyakit di hati dengan tauhid. Lanjut materi kedua, mengenai komunikasi antara hamba dan Rabb-nya. Salah satu hal penting yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah tentang Tuhannya, yaitu Allah. Mengapa? Karena Allah lebih dari sekedar penting, tapi sangat penting. Setidaknya karena kita sangat berkepentingan untuk menjalani komunikasi dengannya. Melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat, melalui metode sholat, dan juga ibadah haji. Dan saya bahas kembali, kenapa kita sebagai manusia atau ciptaan Tuhan kita, yaitu Allah, mengapa sangat dianjurkan sekali atau sangat penting untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Dia, untuk bersembah diri kepada Dia, bahwasannya Dia adalah Sang Pencipta kita, Rabb kita, Tuhan kita. Dan itu memang sangat
dianjurkan sekali. Bahkan di salah satu ayat suci Al-Quran itu kita ditugaskannya bahwa kita ini diciptakan tidak lebih dari sekadar beribadah kepada Dia. Secara tidak langsung kita sebagai manusia yang sudah dikutip dari salah satu ayat yang tadi yang saya bacakan, dari terjemahan ayat yang sudah saya bacakan, itu secara tidak langsung kita sebagai manusia dianjurkan untuk berkomunikasi, beribadah. Salah satunya apa? Sholat dan juga haji. Masuk ke materi ketiga, yaitu tentang tesis Nabi Ibrahim. Lalu apa itu tesis? Tesis adalah ungkapan atau pernyataan yang didukung dengan argumentasi yang kuat. Lalu apa kaitannya materi kali ini yang membahas tentang tesis Nabi Ibrahim dengan kita sebagai muslim atau sebagai seorang muslim? Tentu sangat berkaitan sekali bagi seorang muslim, apalagi yang masih meragukan tentang ketuhanan. Mengapa saya bisa berkata begitu? Kita dapat memetik atau mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim yang pada suatu ketika dia mempertanyakan dirinya sendiri, apa itu Tuhan, siapa Tuhannya, dan di mana Tuhannya. Dan pada waktu itu banyak pertanyaan yang masuk di pikiran Nabi Ibrahim tentang ketuhanan. Dan Allah langsung menampakkan matahari kepada Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, dia menganggap bahwasannya matahari itu adalah Tuhan. Namun ketika petang datang, matahari itu tenggelam dan menghilang. Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwasannya matahari bukanlah Tuhan. Lalu ketika malam datang, Allah memperlihatkan sebuah bintang dan bulan. Nabi Ibrahim lalu terpikir kembali, apakah bulan dan bintang itu sebuah Tuhan? Lalu ketika pagi datang, bulan dan bintang itu menghilang. Dan lalu ketika apa yang sudah ia lihat, ia menyimpulkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik itu bintang, bulan, matahari, bukanlah Tuhan. Tapi Tuhan itu yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dan di suatu titik ia akhirnya mendapatkan pemikiran atau argumentasi yang kuat tentang Tuhan, bahwasanya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu menciptakan segala-galanya. Jika masih atau meragukan tentang Tuhan yang dikatakan atau masih meragukan tentang Nabi Ibrahim, kita sebagai umat muslim dapat melihat hasil ciptaan Allah yang berupa bulan, matahari, bintang, gunung, tata surya, dan bumi. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Kita harus percaya sebagai umat muslim dan apa yang telah diajarkan Nabi Ibrahim kepada kita, bahwasanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Masuk materi keempat tentang model pembaruan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan figur ataupun role ideologi suatu pembaruan bagi bangsanya. Model pembaruan Nabi Ibrahim berupa cahaya kebenaran dan pembentukan karakteristik. Nah, objek pembaruan Nabi Ibrahim berupa tauhid dan berpikir logis. Nah, setelah Nabi Ibrahim melakukan pembaruan kepada dirinya sendiri, ia lalu menunjukkan
pembaruannya itu kepada keluarganya, masyarakat, maupun kerabat terdekatnya. Setelah ia tahu bahwasannya dan mengukuhkan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah, ia berusaha memimpin dirinya dan keluarganya untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan yang lurus. Tetapi ketika ia ingin membawa keluarga dan dirinya kepada jalan Allah, tidak semudah yang dipikirkan oleh kita. Tapi Nabi Ibrahim diberikan ujian, cobaan yang bertubi-tubi. Tapi ia tetap teguh. Karena mengapa? Ia tahu bahwasannya hakikat terpenting bagi pembaruan adalah suatu bangsa. Karena bangsa itu adalah yang nanti akan menggantikan dari generasi yang lama menuju generasi yang baru. Lanjut ke materi kelima tentang ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Cinta tanah air merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu, dan kebanggaan tersebut berimplikasi pada perhatian yang sangat besar terhadap wilayah maupun tempat tinggal. Seperti yang dirasakan Nabi Ibrahim ketika ia berada di Mekah, beliau berdoa agar negeri yang ia tinggali atau tempati tersebut memiliki atau diberikan keamanan oleh Allah dan disejahterakan penduduknya oleh berbagai buah-buahan yang melimpah. Dan beliau juga berdoa supaya Allah mengutus seseorang yang dapat membimbing penduduk Mekah kelak di kemudian hari, yang akan membawa negeri itu pada perdamaiannya. Dan juga ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang bersabar dan tawakal. Bahwasannya bersabar dan tawakal ini merupakan salah satu poin penting yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim tentang nasionalisme. Karena mengapa? Ya, ketika kita sabar dan tawakal, maka insya Allah kita juga akan membawa sifat atau tawakal kita kepada masyarakat yang ada di negeri tersebut. Dan doa yang tadi atau doa yang sebelumnya yang pernah Nabi Ibrahim ucapkan di Mekah merupakan bagian dari semangat nasionalisme, yaitu paham yang mengajarkan akan kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negeri sendiri. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.